Selamat malam Tribuners, jumpa lagi dengan saya Taufik Ismail di acara Bincang Bola. Hari ini saya ditemani oleh Denny Ahmad Fajar. Selamat malam Bung Denny. Selamat kepada semua pecinta bola. Yang tidak selamat, yang tim-timnya kalah ya tadi Ya, malam. ya. Selamat menghadapi kekalahan. Ini kita akan ke Liga Italia nih, Mus. Untuk perbincangan di malam kali ini ada big match katanya Bung Denny antara Juventus lawan AC Milan. Juventus kerbunga-bunga ya Bung Denny ya. Ya, di champion. Nah, champion menang. Pokoknya nggak 10 kali di Liga Italia eleh wae. Ente eleh wae sih sekali seri 2 kali eleh. Nah, akhirnya bisa menang. Ya, Nista Maja Utama, Pik. Nista Maja Utama. Lawan Malmo. Ya. Nah, Malmo lawan itu di Swedia. Nah, AC Milan dibalik di Italia menang wae. Ngabretnya. Pun dan di champion ku Liverpool kawon. Ya. Nah, Bung Denny. Ya, beginilah keadaannya ya. Ini kedua tim ada istilahnya di pertandingan terakhir meraih hasil yang berkebalikan lah gitu. Juventus menang setelah eleh wae, AC Milan kalah setelah menang wae. Nah, menurut Bung Denny gimana nih buat pertandingan nanti? Ya, itulah menariknya sepak bola, Pik. Termasuk champion Liga Italia sekarang kan Juventus sama AC Milan tuh klub besar, klub legendaris Italia, tapi nasibnya sekarang jauh tanah ka langit gitu. Benar. AC Milan di atas, nah Juventus ya seperti Arsenal di Inggris lah, gitu. Kayak gitulah. Nasibnya mengenaskan, Pik. Tapi walaupun catatannya buruk Juventus itu, pertemuan dua tim ini akan selalu melahirkan pertandingan seru, drama dan intrik gitu, Pik. Termasuk emosi, Pik. Ya, benar. Ya, jangan sampai ya Juventus nggak mau kalah lah. Nah, mendingan ya buat para pendengar bahwa sekarang Milan di Liga Italia ada di posisi 2. Nah, meninggal Juventus di tengah, Pik, hampir ke bawah, Pik. Ya, harus agak jauh ke bawah, ada di posisi 16. Ya. Sebentar lagi kalau misalnya kalah ini bisa jadi dia masuk ke zona degradasi ya, Bung ini ya. Iya, saya kira Juventus ini belum move on karena ditinggalkan Ronaldo, Pik. Ya. Ya, artinya peran Ronaldo di tim itu juga sangat baik gitu. Dan memang dia membuktikan sebagai pemain besar, pemain berkualitas, pindah kemana aja dia punya aura yang bagus. Punya bahkan ya Juventus harus bisa memanfaatkan pemain yang ada, Pik. Untuk melawan Milan ini, Pik. Walaupun kemarin menang di champion, bukan berarti lawan AC Milan ini akan menjadi pertandingan yang baik pertandingan yang mudah untuk dimenangkan Juventus gitu, Pik. Nah, memang beberapa musim terakhir Cristiano Ronaldo perannya sangat penting, sangat besar ya di Juventus, dan ketika dia tiba-tiba hengkang, ruas di Juventus sampai dan sampai saat ini mereka belum bisa mencari formula yang tepat, mungkinnya formasi yang pas peninggal Ronaldo. Tapi ya, lawan Milan menyerek eleh dewa makanya namanya karunya ke Juventus ini. Itu sejarah persaingan mereka akan menjadikan pemain pertandingan ini menjadi pertandingan yang sangat seru gitu, Pik. Dalam kondisi apapun Juventus, Milan, Inter itu akan seperti Liverpool, MU di Liga Inggris lah gitu, Pik. Mereka nggak mau kalah gitu. Boleh kalah sama tim lain tapi jangan sama Milan, atau misalnya jangan kalah sama Juventus bagi mereka gitu, Pik. Ya. Padahal kalau secara pemain sebenarnya
analus kene gitunya nu aya di Juventus teh nya. Mang ini beungeun ya. Rempeg kan ya, masih kuat kan ya, masih lengkap, Pik. Iya. Cuma memang mereka tidak punya pemain yang apa, yang daya jelajahnya kayak Ronaldo. Yang bisa membuat pemain belakang lawan bergetar gitu, Pik. Ya paling enggak pemain lawan harus bersiaga 3 orang untuk mematikan satu Ronaldo gitu kan. Apa mereka bisa sekarang bisa berhadapan 1 lawan 1 gitu, Pik. Ya karena memang Ronaldo ini sudah teruji di Liga Inggris, di Liga Spanyol, dan di Liga Italia sendiri. Jadi pemain-pemain belakang lawan akan sangat mewaspadai Ronaldo, dan ini menjadi keuntungan buat pemain lain seperti Dybala, seperti Morata yang jadi tandem Ronaldo di depan untuk bisa mencetak gol gitu ya. Nah, ini kesempatan Morata dan kawan-kawan untuk bisa menunjukkan bahwa mereka striker yang bisa mencetak gol gitu, Pik. Gitu. Ya betul. Ya sebenarnya ini jadi kesempatan juga, jadi peluang buat striker lain untuk unjuk gigi bahwa mereka pantas untuk berada di Juventus dan menggantikan peran Ronaldo ya. Tapi juga peringatan juga untuk defender Juventus, Pik. Bonucci ya, Pik, dan kawan-kawan. Oh ya, Bonucci, Chiellini gitu ya. Artinya mereka juga harus berwaspada dengan striker Milan gitu, Pik. Iya. Walaupun mereka kalah, saya lihat tadi malam lawan Liverpool, Milan juga cukup merepotkan. 1 gol Milan misalnya dianulir. Terus mereka juga bisa mengimbangi, Pik. Ya, betul. Mengimbangi walaupun mereka bisa main dengan gagah berani di kandang lawan gitu, Pik. Ya. Ya memang secara apa sih pemain Milan juga kalau melihat statistik memang mereka produktif di musim ini ya. Setidaknya di 4 pertandingan. Mereka sudah mencetak 10 gol di 4 pertandingan, berarti rata-rata 2 gol. 2,5 gol ya. Namun misalnya 2 gol lebih per pertandingan, berarti memang ini belakang Juventus kudu on fire-nya. Bulannya kalau nggak bakal jadi bulan-bulan saya bilang nih kalau misalnya ini. Iyalah, masa Juventus harus bisa malu sama pemain-pemain tua kayak Giroud, kayak si Ibrahimovic yang kemarin gak dimainkan, Pik, di Liga Champions ya. Saya kira Ibrahimovic jadi peluru andalan Milan untuk menggempur Juventus, Pik. Ya betul. Ya sebenarnya mengherankan juga kalau buat Juventus, karena yang pergi Ronaldo tapi lini belakang jadi kabobolan wae. Yang jadi masalah kan lini depan karena Ronaldo nggak ada, mereka bisa cetak gol. Tugas apa, Pik? Tugas pelatih kayaknya di sini, Pik. Si Allegri ya. Ya, artinya harus mengkompakan pemain yang ada gitu, Pik. Ya, betul. Saya kira komposisi pemain Juventus juga kalau dibanding klub yang lain lebih baik gitu, Pik. Iya, sebenarnya lebih bagus juga ya. Klub terutama klub mediocre yang di Liga Italia gitu, Pik. Ya prestasi mereka bisa tampil di Juventus di Liga Champions juga harus digarisbawahi, Pik, bahwa mereka juga tim besar, tim punya kekuatan, punya pemain gitu kan. Punya pemain yang bagus dalam hal ini gitu. Ya berarti sekarang PR si Allegri untuk meningkatkan mental mungkin dan motivasi pemain, karena sudah di Liga, terutama di Liga Italia sudah 3 pertandingan belum bisa menang, dan kalau pengen juara ya harus segera bangkit, karena kalau tidak ya selisih poin mereka dengan Milan, Napoli kan semakin jauh. Iya, Chiellini dan kawan-kawan harus lebih kuat, Pik. Di belakang dan di depan harus bisa lebih, di depan harus lebih tajam dan di belakang lebih tangguh gitu, lebih kokoh pertahanannya, Pik. Gitu. Kalau melihat hingga nanti kira-kira siapa yang pemain yang bakal mencuri perhatian, yang bakal jadi istilahnya man of the match mungkin menurut ini ya? Saya kira di Juventus Morata, Pik. Bisa. Morata, terus kalau di Milan siapa, Pik?
kaptennya itu si Kiambra ya itu ya, Pik. Atau yang kemarin mencetak gol ya tadi malam. Saha lah tadi malam saya apa gitu can kenalan gitu, Pik. Lupa lagi ya. Si Rebic bisa mencetak gol. Si Rebic tangguh itu. Tangguh. Rebic. Jadi harus jangan sampai dia dilepas gitu, Pik. Sama Selini gitu. Walaupun misalnya Giroud terus si Ibrahimovic dipasang, nah pemain yang satu yang kemarin malam mencetak gol itu harus diwaspadai, Pik. Karena memang Milan kuat sama kuatnya menyerang dari lini tengah sama dari lini sayap. Saya kira bagus ya. Banyak bagus ya. Improvisasinya gitu, Pik. Karena memang di Milan di musim ini mereka berbenah dan dia setidaknya di 3 pertandingan sudah kelihatan prospeknya ketika Donnarumma pergi, ada si Mike Nine yang tadi malam juga lawan Liverpool main bagus, dia mementahkan banyak peluang yang salah. Dan Brahim Diaz juga dia bagus, ada Rafael Leo, terus menantikan Zlatan Ibrahimovic nih yang sepertinya tadi malam disimpan untuk di laga dicadangkan sengaja untuk Juventus kayaknya nih, Pik. Juventinina carerik deui memang. Gitu kusetan. Nah, kalau ini kan pertandingan digelar di kandang Juventus. Kalau menurut Bung Denny, apakah ini memberi keuntungan buat Juventus atau tetap AC Milan yang bisa pulang membawa 3 poin nih? Kalau saya pertanyaan, Pik, jangan memberi keuntungan, tapi harus mengambil keuntungan gitu, Pik, Juventus ini, Pik. Pemain di kandang, terus di hadapan pendukung fanatiknya, ya harus mengambil keuntungan dan dimanfaatkan gitu, Pik. Iya. Ya intinya harus menyerang. Harus menyerang dari menit-menit awal gitu. Yeah. Jangan capek lah dalam pertandingan kali ini, Pik, kalau nggak mau kalah dari AC Milan, Pik. Jadi kudu bebeakan, mati-matian lah gitu ya. Ya, jangan sampai fisik kendor, karena kalau melihat permainan AC Milan lawan Liverpool tadi malam, ya Liverpool AC Milan punya permainan yang militan gitu kan kalau menurut saya, Pik. Dari lini bawah, di tengah tuh terus gitu bergelombang. Dan sangat merepotkan. Kalau misalnya Juventus ya kayak Selini terus Bonucci udah pada tua, udah kelelahan, ya jangan sampai dipertahankan kalau untuk misalnya bisa dengan mudah dilewati pemain-pemain Milan. Ya harus ada keberanian dari pelatih untuk merombak itu, Pik. Pasang pemain muda. Ya jangan sampai bagi Juventus kekalahan lawan Empoli di kandang sendiri terulang gitu ya. Nah, kalau Bung Denny, kalau prediksi kira-kira bakal ada yang menang atau berakhir imbang pertandingan nanti hari Senin dini hari ini? Ini ada gol, Pik. Ada gol. Ada gol dan mungkin ada tim yang menang, Pik. Ini tidak akan berakhir tanpa kemenangan. Tapi nggak tahu apakah misalnya Milan yang meneruskan kemenangan atau misalnya Juventus yang mencatat kemenangan meneruskan pertama. Kekalahan gitu, atau ya mencatat kemenangan pertama. Tapi saya kira Juventus akan bangkit, Pik. Faktor penonton akan menjadi pendorong gitu, Pik. Mereka tidak mau ya kemenangan di Liga Champions juga akan menjadi modal tambahan bagi Juventus untuk menaklukkan AC Milan, Pik. Dan inilah kesempatan. Kalau misalnya sama Empoli kalah, mereka tidak mau kalah untuk kedua kali dari Milan gitu. Akan lebih memalukan gitu, Pik. Walaupun Milan tim besar, tapi kalah dari Milan mah malunya berlipat-lipat daripada Empoli gitu, Pik. Oke, siap. Empoli kan memalukan gitu, Juventus kalah sama klub yang ya nggak dikenal lah sama publik kita gitu di sini, Pik. Tapi AC Milan kalah dari Milan lebih memalukan lagi untuk Juventus. Karena itulah sejarah mereka, persaingan mereka makin sengit gitu, Pik. Saya kira Juventus akan bangkit pada pertandingan ini. Oke, siap. Ya, siap. Itu aja mungkin yang akan disampaikan atau ada lagi?
Siap, Mang Pik, gitu aja lah. Ya mudah-mudahan kita jangan tertidur pada Senin malam nanti ya untuk menonton pertandingan ini. Jangan sampai lupa gitu, Pik. Ya, itu dia Tribuners, perbincangan saya dengan Mune ini mengenai preview pertandingan Juventus melawan AC Milan yang akan digelar Senin dini hari. Jadi siap-siap begadang untuk menyaksikan big match di Liga Italia ini dan kita bisa menyaksikan apakah Juventus bisa meraih kemenangan pertama di musim ini atau AC Milan yang terus meraih 3 poin. Semangat Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.